Entah udah tahun kesekian, tahun keberapa sepanjang aku hidup, aku sering banget dengar pernyataan, jadi cowok gak boleh nangis. Dan aku akhirnya tergelitik nih untuk membahas mengenai ini. Karena menurut aku ya, jadi cowok gak boleh nangis. Itu adalah stigma yang menurut aku ada iyanya ada enggaknya. Dan aku rasa kalian juga banyak yang tergelitik. Iya bener, gue setuju jadi cowok gak boleh nangis. Jadi cowok justru harus bisa nangis. Atau ya jadi cowok sah-sah aja dong nangis. Atau jadi cowok malah harus sering nangis. So di episode kali ini kita bakal ngobrol santai terkait dengan jadi cowok gak boleh nangis. Sebelumnya podcast kali ini itu udah pernah aku sampaikan secara brief singkat. Itu adalah di live aku, live noise aku, tentang jadi cowok gak boleh nangis. Dan waktu itu ada banyak perbincangan, para laki-laki langsung mulai berkomentar, dan mulai banyak sekali perbincangan-perbincangan yang cukup hangat malam hari itu. Sebenarnya balik lagi ya, aku pernah denger lagu laki-laki gak boleh nangis, tahu kan teman-teman? Tapi tuh ayah bilang kalau laki-laki tuh gak boleh nangis gitu, karena laki-laki tuh harus kuat. Sebenarnya apa iya? Atau memang itu cuma stigma aja di masyarakat? Pada kenyataan itu seperti ini ya. Menurut aku, nangis itu adalah hak siapapun. Tapi sebenarnya kenapa menangis itu seperti seakan-akan di Indonesia tuh gak boleh, cowok tuh harus kuat. Karena gimana pun juga, cowok itu yang bakal jadi imam kita. Jadi dia harus kuat apapun terjadi. Oke, memang teman-teman, menurut aku ya, dan juga menurut beberapa teman-teman aku yang di sekitarku, kita saling sharing, laki-laki itu akan jauh lebih mempesona ketika dia itu percaya diri. Percaya diri, kuat, dan dia percaya lah pokoknya sama apapun yang dikerjakan. Percaya diri itu dalam arti, aku mengerjakan apa, aku semangat dalam hal itu, dan aku gak gampang insecure. Itu laki-laki yang memancarkan aura yang berbeda lah, lebih berkarisma, dan banyak perempuan yang jauh lebih suka itu. Karena kamu yakin sama diri kamu. Jadi apa alasan kita untuk gak yakin sama kamu? Kamu aja yakin, kita juga bisa yakinin kamu dong. Tapi pada kenyataannya, laki-laki itu juga boleh mengekspresikan perasaannya. Nangis itu bisa diasosiasikan dengan kuat gak kuat, karena banyak banget cobaan hidup yang memang menuntut kita, apalagi laki-laki itu lebih manusia dengan logika, sedangkan perempuan tuh manusia dengan perasaan. Jadi ketika laki-laki yang dikaitkan dengan logika, kok mereka nangis? Itu jadi pertanyaan buat orang-orang. Laki-laki nangis dibilang apa? Cengeng. Ada sih perempuan yang gampang nangis dibilangnya cengeng. Kan tergantung cibirannya seperti apa ya, dan orang yang menyampaikan juga seperti apa. Tapi pada kenyataannya, menangis itu adalah sinyal yang dikirimkan oleh seseorang pada orang lain untuk memberitahukan bahwa orang ini tuh bisa mengekspresikan perasaannya. Ketika seorang laki-laki itu mengekspresikan perasaannya, itu banyak banget komentar yang akan bilang, cengeng, jadi cowok masa segitu aja gak bisa. Menurut aku ya, opini ketika laki gak boleh nangis itu gak sepenuhnya bisa disetujuin. Karena yang pertama gini, orang-orang banyak yang menyuarakan tentang gender equality. Kita ngomongin terkait dengan era Kartini, emansipasi wanita, tentang penyetaraan wanita dan semua hak-hak wanita yang mulai diperjuangkan. Tapi terkadang laki-laki itu banyak sekali menjadi korban yang mana mereka sendiri gak bisa bersuara karena banyak kan suara yang lebih mendukung seakan-akan, dan banyak yang lebih beropini itu karena apa? Banyak wanita yang lebih berkomentar. Populasi wanita kan jauh lebih banyak daripada laki-laki ya. Yang pegang sosmed juga jauh lebih banyak. Wanita lebih sering berkomentar, dan laki-laki mungkin agak sedikit lebih jarang dibandingkan perempuan memegang sosmed. Lebih suka scrolling atau apapun, karena itu salah satu sifatnya perempuan sepertinya. Secara umum, gak semuanya, oke? Dan kalau kita bilang soal gender equality, gak sebaiknya sih kita ngomong kalau laki-laki itu gak boleh nangis. Terus kalau misalnya perempuan nanti dikaitkan dengan hal yang membuat kita marah, aku akan marah ketika perempuan itu dibilang, jadi cewek itu di dapur aja, gak usah sekolah tinggi-tinggi. Aku bisa marah, karena menurut aku perempuan itu berhak untuk mendapatkan dan juga memberikan pendidikan kepada anak yang terbaik. Karena dia juga berhak untuk mengenyam pendidikan itu. Kan pengen jadi ibu yang baik kan? Oke, ibu yang ada di rumah. Tapi kan ibu juga berhak untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Pendidikan terbaik yang bisa ibu itu berikan. Karena ibu itu adalah salah satu rumah pertama untuk anak belajar. Apalagi di masa-masa golden age. Jadi banyak banget kita akan belajar dari orang tua kita. Banyak hal-hal yang akan kita serap. Jadi
wajar dong kalau aku sebagai ibu, aku pengen menjadi ibu yang terbaik untuk anakku. Aku pengen mengenyam pendidikan setinggi mungkin, karena aku juga pengen jadi ibu yang berkualitas. Aku juga pengen jadi istri yang berkualitas. Aku juga pengen jadi orang-orang di sekitarku untuk teman-temanku yang bisa berguna buat mereka. Loh, aku langsung ngomongin panjang nih, karena itu hal yang menyerang aku sebagai wanita. Tapi balik lagi, kalau omongan ini akan kita sampaikan dengan mengatasnamakan gender equality, laki-laki gak boleh nangis, mungkin bakal banyak orang yang akan menyerang balik. Gak boleh dong, karena laki-laki itu harus kuat. Laki-laki itu udah image-nya di mata orang itu sekuat itu. Tapi, tahukah kalian, ketika kita menormalisasikan hal ini, sebenarnya itu kita mengarah kepada toxic masculinity. Apa sih toxic masculinity? Toxic masculinity is an attitude or set of social guidelines stereotypically associated with men lines that often have a negative impact on men, women, and society in general. Oke, singkatnya, toxic masculinity itu adalah sebuah stereotypical yang orang-orang tuh udah mikir di masyarakat kita, dan kebanyakan negative impact yang pertama-tama adalah ke laki-laki, kemudian ke perempuan, dan ke lingkungan kita secara umum. Oke, kita cari dari data Kemenkes. Toxic masculinity adalah hasil dari seperangkat aturan yang menentukan seperti apa seharusnya standar menjadi seorang pria. Indonesia dengan budaya masyarakat patriarkis yang masih kuat memberikan andil dan juga konstruksi sosial ini. Contoh pandangan toxic masculinity, seorang pria tidak dapat mengekspresikan emosinya secara terbuka. Seorang pria harus tangguh setiap waktu. Seorang pria seharusnya tidak mencari kehangatan, kenyamanan, atau kelembutan. Seorang pria tidak boleh bergantung pada orang lain. Seorang pria harus menang atau dominan dalam olahraga, pekerjaan, hubungan, atau seks. Tindakan berisiko seperti rokok, balapan, obat terlarang membuat pria lebih keren. Dari apa yang aku sebutkan tadi, teman-teman, sebagai laki-laki, bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju atau setuju? Aku rasa kalian banyak yang setuju. Laki-laki harus tangguh, iya kan? Diasosiasikan dengan laki-laki gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Makanya laki-laki itu gak bisa mengekspresikan perasaannya, karena terkukung dengan kata-kata aku harus kuat, aku gak boleh nangis. Kalau misalnya aku nangis, nanti siapa yang nguatin orang lain? Kalau misalnya aku gak kuat, aku harus kayak gimana? Padahal seseorang itu pasti punya titik dia gak kuat. Semua orang, aku rasa mau sekuat apapun kita, mental sebaja apapun kita, itu pasti akan ada titik kita gak kuat. Dan titik ketika orang itu menangis, itu adalah titik ketika dia bisa mengekspresikan dirinya. Menurut psikologi, orang yang lemah itu adalah orang yang justru tidak bisa menangis. Makanya banyak orang akhirnya mengikuti apa yang sudah ada di pandangan masyarakat. Oh, laki-laki harus kayak gini. Laki-laki baru dianggap keren kalau misalnya merokok, balapan. Semua hal-hal yang berhubungan dengan adrenalin tinggi, laki-laki itu diasosiasikan di situ. Pria itu harus kuat secara fisik, dia nggak boleh lemah, dia nggak boleh terlalu agresif, dia tuh nggak boleh feminim, dia nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Bahkan laki-laki kalau make upan aja pasti udah dipertanyakan, oh kenapa nih, kok dia make upan? Dia suka baju pink aja, merah jambu tahu ya, itu udah dipertanyakan. Ih kok jadi cowok suka sih warna-warna girly kayak gini? Sungguh sangat banyak banget pandangan-pandangan orang tentang laki-laki itu gak boleh sesuatu hal yang berbau feminim. Karena laki-laki lebih diasosiasikan dengan sesuatu hal yang punya kekuatan atau power. Jadi karena dia punya kekuatan atau power, banyak laki-laki yang akhirnya diperbolehkan lebih banyak berada di pemerintahan atau berada pada organisasi-organisasi. Aku pernah dengar cerita dari mana ya? Aku ingat, pokoknya ini ceritanya begini. Ada dua pasangan kandidat ketua OSIS, satunya perempuan, satunya lagi laki-laki. Ketuanya ya, wakilnya laki-laki dua-duanya. Yang laki-laki mengusung tema sederhana, biasa-biasa aja, gak ada yang wow apa gimana. Yang perempuan, dengan berkobar-kobar, dia punya banyak hal yang bisa dia usung dan jauh lebih menarik daripada paslon yang laki-laki. Yang dipilih tetap laki-laki. Kenapa? Karena pasangan suara terbanyak di sekolah itu lebih berasumsi kalau laki-laki lebih pantas menjadi seorang pemimpin. Budaya patriarki kita itu sebuah sistem yang bercirikan kalau laki-laki itu lebih berkuasa, lebih superior untuk menentukan. Posisi superior yang dimiliki sama laki-laki itu lebih cenderung ke arah rasional, maskulin. Laki-laki makanya lebih dianggap sebagai petualang dibandingkan perempuan.
Ya kan, banyak orang yang lebih diasosiasikan dengan orang-orang yang suka manjat gunung atau balapan sepeda. Semuanya pasti dikatakan kodratnya itu memang ke laki-laki. Posisinya tuh istimewa karena laki-laki seakan-akan diberikan privilege yang lebih tinggi di atas perempuan. Karena privilege itu, jadi terkadang laki-laki jauh lebih diberatkan. Kamu punya kemampuan yang sudah dikasih segini, makanya kamu harus kuat. Kamu tuh udah dikasih superioritas nih, dominatif. Kamu udah kasih privilege, masa kamu jadi seorang laki-laki kalah sama perempuan? Dan dikatakan cengeng, makanya jadi dibilang gak wajar. Laki-laki dikatakan seperti tabu. Dan ini kalian boleh baca ya. Ada bukunya, judulnya adalah Bias Gender dalam buku tematik siswa kurikulum 2013, studi semiotika ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dari karangan Kak Bilah Nurlaili Zulmi dalam program studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. Jadi teman-teman boleh sambil cari-cari tentang penelitiannya, karena menurut aku keren dibahas tentang gender secara keseluruhan. Aku sebelum ngomong ini juga aku ada baca-baca kok teman-teman. Tapi aku juga jauh lebih yakin banyak teman-teman yang jauh lebih jago daripada aku. Jadi tenang aja, teman-teman yang jauh lebih jago boleh banget komentar. Aku mungkin kalian misalnya nggak mau bilang jago, kalian lebih ke arah aku pengen sharing, boleh banget. Silahkan sharing aja, nggak ada masalah. Karena gini, kalau misalnya aku nggak dengerin pendapat kalian, aku juga nggak tahu masukan seperti apa untuk aku. Jadi nggak apa-apa, feel free kalau teman-teman mau komentar. Atau teman-teman justru ngerasa aku relate banget sama podcast ini, aku justru pengen share ini ke teman-teman aku, it's okay banget, aku malah jauh lebih seneng. Jadi selama ini kan kultur masyarakat kita back to the topic ya, itu memahami bahwa persoalan gender itu tidak bisa membedakan makna secara tepat. Sehingga keduanya, yang namanya gender sama seks itu dianggap sama. Struktur sosial kita itu menempatkan perempuan itu secara gak adil, inequality. Tapi terkadang laki-laki juga ikutan kena. Konsep dari gender yang melekat pada orang-orang itu adalah ini nih, kalau misalnya laki-laki itu dianggapnya kuat, jantan, perkasa, rasional. Kalau perempuan, cirinya tuh udah jelas keibuan, emosional, lembut. Jadi kalau misalnya perempuan yang perkasa, dianggapnya aneh. Laki-laki yang cengeng, dianggapnya aneh. Semuanya dianggap aneh. Perubahan itu dianggap suatu hal yang freak. Jadi gak begitu wajar di masyarakat kita. Aku merasa cukup banyak ketidakadilannya. Sehingga akhirnya laki-laki yang seharusnya bisa menangis sepenuhnya karena dia adalah manusia normal, akhirnya jadi gak bisa mengekspresikan perasaannya. Oh ya, ini ada satu lagi nih teman-teman, boleh banget coba dicari tahu. Judulnya adalah Bentuk-bentuk Perilaku Bias Gender, karya dari Kak Agus Afandi. Dan berikutnya nih, kita membahas kenapa menurut aku menangis itu diwajarkan. Menangis tadi aku udah sebutkan ya, sebagai manusia normal. Menangis itu mekanisme ketika tubuh kita secara alami itu akan melepaskan suatu hormon, yaitu oksitosin, endorfin, dan juga hormon penghilang stres. Jadi menangis itu kenapa melegakan? Ya karena ada hormon-hormon ini yang membantu. Karena kalau misalnya kita menangis, sebenarnya menangis itu membantu kita untuk meluangkan apa yang menjadi beban dalam pikiran kita. Dengan adanya stigma itu, laki-laki akan mungkin terganggu perkembangan emosionalnya. Kita harus ingat juga, dulu banyak orang yang bilang kalau laki-laki gak boleh menangis. Menangis itu metode sebenarnya yang baik dalam kesehatan mental. Aku bacakan nih salah satu penelitian dari Kak Tri Agus Subekti. Judulnya itu adalah Menangis sebagai Metode dalam Kesehatan Mental, studi kasus pada 3 orang dewasa di Watu Lawang, Kebumen. Penelitian ini membahas tentang menangis yang dijadikan sebagai metode untuk memperoleh dan mempertahankan kesehatan mental. Rumusan masalahnya adalah apakah menangis dapat dijadikan sebagai metode bagi kesehatan mental untuk 3 orang dewasa di Watu Lawang, Kebumen. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa menangis dapat dijadikan sebagai salah satu metode dalam penyelesaian atau penanganan terhadap ketidaksehatan mental 3 orang dewasa di Watu Lawang. Kemudian didapatkan hasilnya. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa menangis mampu mempertahankan kesehatan mental subjek, dan subjek juga memperoleh hal yang positif setelah menangis. Hal positif yang didapatkan adalah membuat pikiran lebih tenang, mengurangi beban pikiran, membantu meringankan masalah, membantu mengendalikan diri, dan berpikir positif dan menghargai diri sendiri. Ada lagi, menambah percaya diri dan pribadi yang lebih kuat,
menjadi diri sendiri, lebih menerima kenyataan, menyalurkan emosi dan masalah, menjernihkan pikiran, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Tuh, ternyata menangis, meluangkan semua emosi kita tuh justru ngebuat kita jadi lebih kuat. Orang yang gak terbuka secara emosi itu menurut aku jauh lebih berbahaya. Karena kita gak bisa berbicara tentang apa yang dalam pikiran kita. Akhirnya kesehatan mentalnya terganggu, menyebabkan banyak lagi hal bermasalah. Kesehatan mental terganggu, dalam bidang sosialnya juga mungkin terganggu. Dia berinteraksi sama orang jadi lebih susah. Dia ngerasa gak bebas. Ketika aku berinteraksi, nanti aku serba salah gak ya? Ketika nanti aku dianggap kayak gini, aku bakal dikira gagal gak ya? Ketika aku dianggap kayak gini, aku bakal dikira lemah gak ya? Hubungannya tuh jadi gak sehat. Orang-orang ini akhirnya ngerasa, oh ya, aku udah punya pemikiran kalau aku tuh harus jadi laki-laki yang keras, laki-laki yang tangguh. Itu memang pemikirannya benar. Ada benernya. Jadi kuat, jadi hebat. Karena mungkin perempuan akan ikut menangis juga ketika laki-laki menangis. Ketika kita lihat kamu kuat, kita juga akan ikut jadi kuat. Tapi teman-teman, one of the things yang menurut aku harus teman-teman aware adalah resiko bunuh diri terbanyak adalah laki-laki. Kita baca ya. Dari Kak Eli Nurhayati di Kedaulatan Rakyat 13 November 2021. Data dari World Health Organization atau WHO, Asia Pasifik ada sekitar 200.000 orang yang secara sengaja mengakhiri hidupnya. Sementara secara global, setidak-tidaknya ada 804.000 orang. Artinya ada tiap 3 menit satu orang di dunia ini yang meninggal karena bunuh diri. WHO memperkirakan kurang lebih ada 2,4% dari 100.000 penduduk Indonesia yang mengakhiri hidupnya jika tidak ada penanganan yang serius. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, data dari National Suicide Research Foundation tahun 2016, angka bunuh diri laki-laki di Irlandia itu mencapai 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan di sana. Dan data ini secara general, ternyata dapatkan juga laki-laki jauh lebih tinggi potensinya dibandingkan dengan perempuan. Sudah populasi yang lebih sedikit, lebih banyak pula tingkat bunuh dirinya. Jadi, kita coba untuk kita punya perspektif tersendiri, kita punya prinsip tersendiri kalau aku gak apa-apa loh, aku terima kesedihan itu. Itu wajar kok untuk nangis. Sesekali aku mau nangis ketika aku udah gak kuat, itu gak apa-apa. Menerima kekecewaan, frustasi, kekhawatiran, kemarahan, semua emosi negatif, itu wajar sebagai manusia. Mau orang lain bilang apa? Ingat, aku selalu bilang, omongan orang lain tidak memberikan kita makanan. Ketika mereka memberikan kita makanan sekalipun, mereka tidak bisa menghidupi kita sepenuhnya. Jangan sampai kamu jadi orang yang terkekang karena stigma orang lain. Menangis itu wajar. Hei cowok, siapapun kalian, silahkan menangis. Selama kalian merasa menangis itu memberikan dampak positif kok buat aku. Bisa mengurangi aku stres, terus bisa membuat mood aku juga jauh lebih bagus, aku jauh lebih lega. Dan satu hal penting menurut aku yang harus kalian pahami, menangis dalam tanda kutip karena kalian sedih, itu sebuah hal yang sangat-sangat normal. Jadi gak apa-apa, nangis aja. Mau di kamar sendirian nangis, it's okay. Itu hak kalian. Jangan sampai kalian terbatasi dengan apa kata orang. Oke? Semangat teman-teman semuanya. Aku harap malam hari ini episode podcastnya dapat membantu kalian jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Oke?